Setiap orang akan menemukan jalan sukses masing-masing, hal itu tidak dibatasi oleh tempat. Tidak sedikit yang merintis bisnis sedikit demi sedikit mulai dari rumah. Jika Anda mencoba peruntungan untuk menaikkan taraf ekonomi tapi tidak ingin pergi ke kantor, ada cara membuka usaha di rumah dari nol. Jika benar-benar merencanakan dan merancang segala sesuatunya dengan benar, bukan tidak mungkin Anda akan mendapatkan untung meski melakukannya hanya dari rumah untuk membantu menyusunnya. Berikut ini cara membuka usaha di rumah dari nol mungkin bisa jadi inspirasi bagi kalian. 1. Temukan ide bisnis. Cara pertama untuk memulai bisnis dari rumah adalah dengan memiliki ide bisnis yang tepat. Diharapkan, bisnis tersebut akan menarik minat dan memenuhi kebutuhan pasar. Cara menemukan ide bisnis yang tepat cukup sederhana. Kalian hanya perlu mengidentifikasi masalah yang menurut kalian perlu dipecahkan. Apakah ada masalah yang terus-menerus Anda temui dan berharap ada yang memecahkannya? Jika hal tersebut terus mengusik pikiran, mungkin usaha atau produk dari kalian adalah solusinya. Selain itu, kalian dapat fokus pada kemampuan atau hobi. 2. Matangkan arah bisnis. Di dalam rencana bisnis tersebut, Anda dapat memetakan tujuan berbisnis, visi misi, target pasar, skema produksi, pesaing, hingga besaran keuntungan. Namun, keuntungan bukanlah hal utama dari rencana bisnis. Hal yang perlu kalian jadikan pijakan adalah apakah produk atau jasa yang kalian buat dapat memecahkan masalah terkait. Jika hal tersebut sudah terjawab, mungkin usaha Anda akan berkelanjutan. 3. Membuat proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah perkiraan banyaknya uang yang akan diperoleh dan dihabiskan bisnis selama 3 tahun pertama. Kalian harus membuatnya jika ingin menerima dana dari bank atau investor karena mereka biasanya membutuhkannya. Alih-alih membuat proyeksi keuangan dari awal, kalian dapat menggunakan template yang sudah ada di internet. Biasanya, di dalamnya sudah disertai rumus yang telah dikonfigurasi sebelumnya. 4. Membuat ruang kerja. Meski usaha kalian dijalankan di rumah, memiliki ruang khusus adalah hal yang harus dipertimbangkan. Ruang kerja akan membuat kalian fokus berkarya. Selain itu, saat ada telepon dari klien, kalian tidak akan terganggu. Agar tidak mengeluarkan biaya berlebih, manfaatkan barang-barang yang ada seperti laptop, meja, atau kebutuhan lain yang menunjang produksi dan kegiatan usaha lainnya. 5. Uji ide bisnis. Untuk awalan, kalian dapat memasarkan produk kepada keluarga dan teman. Lalu, mintalah mereka melakukan ulasan produk di media sosial. Hal itu akan membantu pemasaran karya. Namun, ini bukan bagian utama dari uji ide bisnis. Cara menguji ide bisnis misalnya dengan mengikuti pameran atau pasar terbuka yang tidak mengandalkan kenalan. Hal ini akan sangat efektif menguji produk apakah sudah sesuai keinginan maupun kebutuhan pelanggan atau belum. Alasannya, jika melibatkan koneksi, mereka ada keterkaitan emosi seperti kasihan atau ingin mengapresiasi usaha teman. 6. Tentukan struktur hukum bisnis. Segeralah tentukan struktur hukum. Jika ingin memulai dengan cepat dan dengan sedikit kerumitan, kepemilikan tunggal adalah cara yang tepat. Dengan model bisnis ini, kalian memegang kendali penuh atas semua keputusan. Namun, kekurangan model ini, kalian mesti bertanggung jawab atas segala utang dan tuntutan hukum jika kelak terdapat masalah. Hal ini berbanding terbalik, misalnya dengan perseroan terbatas karena adanya pemisahan secara hukum antara Anda dan bisnis. 7. Mengurus hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dilindungi secara hukum. Dengan adanya perlindungan hak cipta, para pencipta akan terlindung dari wujud karya ciptanya dan mendapatkan royalti dari materi atas hasil ciptaannya yang digunakan oleh pihak lain. Kini, kalian dapat mengurusnya secara daring maupun mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Demikian 7 cara membuka usaha di rumah dari nol yang dapat kalian jadikan sebagai patokan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian yang mau memulai buka bisnisnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jumpa kembali di next video selanjutnya.